Oke, Assalamualaikum. Lanjut ke video kedua ya. Tadi video pertama kita terkait dengan filosofi biaya. Jika Anda suka video ini, tolong press like dan Anda subscribe dong, biar Anda tahu ada video-video baru dari saya. Oke, saya matikan video capture-nya agar Anda lebih fokus. Baik, tadi kita sudah belajar what have you learned minggu lalu. Sorry, sebelum UTS, dan itu benar-benar terkait biaya filosofi. Sorry, dalam waktu 5 menit, 10 menit ke depan, 5 sampai 10 menit saya ingin jelaskan Anda bagaimana menghitung bottom up approach dan nanti cek sedikit dengan item up. Tool katalog ready-made nanti deh. Jadi cuma 2 dulu. Oke. Ini satu perhitungan bottom up approach dari fixed and variable cost. Oke. Artinya gini. Kita membuat sebuah paket tour, Anda harus memperhatikan mana fix dan mana variable. That's the point dari cost plus pricing. Fix di mana-mana dipakai, variabel di mana-mana dipakai perhitungan ini. Bukan hanya di tour. Anda bikin gorengan, jualan, Anda bikin produk biaya. Anda menghitung harga dari sebuah produk yang Anda lakukan. Sederhananya orang-orang membagi dulu yang namanya fix and variable cost. Buka meeting saya week keempat, ya, apa itu fix, apa itu variable, silahkan Anda cek lagi. Fix biaya tetap, variable adalah biaya yang berubah atau biaya masing-masing. Atau bahasanya tidak tetap. Jadi fix tetap, variable tidak tetap. Caranya gimana memudahkannya? Ingat bear in your mind. Fix adalah sesuatu yang harus dibagi. Ya, nantinya harus dibagi. That's it. Atau fix hanya satu untuk semua. Itu aja yang Anda ingat. Dan variabel sesuatu yang harus dikali. Tadi fix harus dibagi, variabel harus dikali. That's it. Dulu waktu saya kuliah, dulu saya belajar, saya harus menghafalkan. Dan menghafalkan adalah hal yang boring. Pemahamannya yang penting. Fix bagi, variabel kali. That's it. Fix satu saja untuk semua, variabel satu untuk satu orang. Oke, itu ingat-ingat. Ulangi rekaman saya jika Anda lupa. Contoh, fix adalah mobil. Untuk 4 orang, ini quantity 4 ya di sini ya, quantity 4, fixed cost-nya 280, artinya mobil untuk 4 orang harga ini harga lama. Jadi harga sekarang mungkin 300 400 ya, APP per driver atau Avanza nih. Hilux sekarang kurang lebih 500-an, 600-an. 4 hari. Sorry, ini 4 hari ya, bukan 4 orang. Ini kalau nggak salah harga untuk 7 ya. Ini 4. Oke, forget about the quantity-nya ya. Tapi saya coba tentukan PV driver ini 4 hari untuk misalkan isinya bisa 4, bisa 7. Itu tergantung, terserah. Pokoknya maksimum 7, minimum 2 misalkan. Oke. Driver meals, tour guide, bensin, admission fee. Semuanya dikeluarkan satu kali, tetapi untuk semua orang atau untuk satu tour tersebut. So, itu masuk ke fix, sederhananya gitu. Practice lah. Nanti coba. Hotel fix atau variable? Variable. Bis fix variable? Fix. Guide fix karena dia dibagi per orang. Oke. Dan lain-lain. Sedangkan variable cost lihat di kolom sebelah kanan. Sekali lagi, variable cost yang berubah ketika variabelnya bertambah, orangnya bertambah. Variable cost dikali, bukan dibagi. Makan tuh variable cost. Tiket masuk tuh variable cost. Souvenir dan lain sebagainya. Anda pikirkan, what is your cost? Balik lagi ke pertemuan pertama. Dalam perjalanan, dalam tour, sederhananya ada 5 item yang biasanya dipakai, tapi boleh antara 1 atau 2, yaitu apa? Transportasi dan hotel, ingat, atau akomodasi. Bisa nggak pakai akomodasi? Bisa banget, transportasi doang, oke. Tambahin lagi transportasi sama makanan, boleh. Itu biasanya masuk land arrangement. Free and easy, cuman hotel dan tiket, boleh. Tapi kalau full board tour sesungguhnya ada berapa? Transportasi, akomodasi, makan minum, tiket masuk, atraksi wisata. Terakhir biasanya dokumen kalau keluar negeri. Dan ini boleh dan tidak. Anda harus ingat itu, 4 plus 1. Belum dan lain-lain lah, biaya lain-lain, tour guide. Tapi ini masuknya ke yang lain-lain.
Kayak tadi di transportasinya kah, di atraksi wisatanya kah, itu tergantung. Oke. Balik lagi. Fixed and variable cost. Tolong ingat baik-baik. Fixed adalah tetap, variable adalah tidak tetap. Oke, dan dihitung dikali berdasarkan jumlah orang. Ini salah satu contoh. Tadi kita menentukan dulu fixed and variable. Oke, lalu dihitung total fixnya, dihitung total variabelnya, ini dibagi jumlah orang, ini dikali jumlah orang. Oke, yang fix dibagi jumlah orang, variabel dibagi jumlah orang. Ada lagi yang kayak gini, ini model-model kampus negeri, model-model pemerintahan, BUMN biasanya. Biasanya ada juga swasta yang ingin mudah. Dia tidak mau lihat fix and variable, ngapain lagi ngapalin, udah itemnya apa, bahan habis, souvenir apa, dan lain sebagainya. Dihitungnya tinggal di frekuensi dan volume. Jadi di sini kita tidak membandingkan fix and variable, tapi langsung kita masukkan fix dan variable ke dalam itemnya. Dan setelah kita jumlahkan, namanya bottom up. Dihitung harga dasar. Nah ini total anggaran yang dibutuhkan untuk berapa orang nih? 28 orang nih ya. Ya kalau lihat contohnya ini satu hari kayaknya. Oke, 7.800.000 baru nanti dibagi 28 orang. Oke, baru ditambah kalau mau untung per orang atau untung per grup silahkan. 7.800.000 saya pengen untung 1 juta. 8.800.000 baru dibagi jumlah orang. Saya pengen dapat free of charge ya, baru dibagi free of charge-nya. Misalkan 28 orang yang berangkat, free of charge-nya 3, 25 yang dibagi. Oke, saya tahu ini mungkin hal baru, tapi ingat-ingat saja mulai direkam-rekam, diulang-ulang rekamannya. Minggu depan kita bahas dan kita perlu praktis. Ini enaknya kalau udah di lab begini nih. Praktik diploma 3 UPW ini kuatnya di sini harusnya. Saya bisa bantu benar-benar di kelas di lab. Kita bisa benar-benar di travel lab cobain ini. Tapi sekarang online mau nggak mau Anda harus coba. Oke? Mudah-mudahan paham. Itu dia 7 menit. Nah, apa bedanya dengan item up? Sebelum Anda nanti coba simulasi, saya habiskan dalam 3 menit. Tadi bottom up, hitung dulu semua biayanya, lalu kita up untungnya. That's bottom up. Dengan pendekatan fix, bagi dulu variable, dibagi dulu, silahkan. Mau pakai model ini silahkan. Nanti di sistem ada lagi OTA itu pakai website ya. Apa item up? Ini saya kasih tahu, sakti banget. Kalau Anda ketemu tender atau menawarkan ke orang lain, langsung pakailah item up. Asumsinya psychological pricing juga. Anda dikenal dan dipercaya. Contoh gini, pada saat kita tur 28 orang, bayar 25 di Bandung tadi. Saya akan bilang gini, berapa orang nih Bu yang akan berangkat? 28, tapi nanti yang bayar 25 Pak, karena 3 orang itu. Oke Bu, gak apa-apa, berarti Ibu pakai bis ya Bu, kapasitas 30 atau 29. Harga bisnya itu kalau di luar sana misalkan tembak 2.500.000. Bukan tembak. Maaf, saya lupa berapa sekarang tapi sekitar kurang lebih segitu. Padahal yang Anda tahu harganya itu 2 juta ya bayar ke bisnya, tapi Anda sudah item up. Anda sudah up profit untuk bis. 2.500.000 Bu di luar sana. Boleh dia cek ke bisnya langsung, dia cek ke travel juga yang lain harganya sama 2.500.000 misalkan. Oh, tapi untuk paket ibu, tur ibu, saya kayaknya bisa kurangin deh 100 atau 200 ribu. Ya Anda sudah up, tapi Anda mainkan diskon harga kepercayaan. Oke, ibu mau ke Tangkuban Perahu per orang itu kalau nggak salah, harga Tangkuban Perahu umumnya misalkan harga 100.000 atau 50.000, tapi Anda dapat harga khusus 40.000. Anda mainkan 50, jadikan 45, masih untung 5.000. Oke, saya waktu nggak cukup nih, tapi saya pengen nanti kita coba dan kita bahas lagi. Intinya setiap item itu di up, tapi Anda bisa mainkan diskon di situ. Jamble-jamble kalau perlu bikin Excel di depan ibunya atau bapaknya, atau pakai catatan atau pakai PowerPoint, whiteboard papan tulis karena sambil tender. Jumlah jamble, oh harga segini Bu per orangnya. Saya pengen ngasih lagi diskon deh. Saya mah nggak mau gini. Kita dapat harga diskon gitu. Atau oke, saya untung segini ya Bu. Ini belum ada untungnya ya Bu, bisa jadi kayak gitu. Ini saya masih yang belum ada untungnya Bu, ada administration fee buat kami, 50.000 juga cukup lah kalau kami Bu, tidak banyak. Padahal kami melakukan A, B, C, D. Atau 100.000. Ah nggak apa-apa deh buat Ibu, 70.000. Atau oke, saya habiskan deh untung saya, yang penting Ibu jadi deh sama saya.
Itu aja udah dapat untung karena setiap item kita up. Apalagi kalau Anda sudah saingan dengan yang lain. Yang lain harganya misalkan menawarin 2 juta atau 500.000, maaf, harga tur Bandung dengan fasilitas yang keren. Setelah Anda tahu 500.000, Anda jumlah jamble, Anda masih untung nih. Anda jual 500.000 tapi Anda masih untung 100.000, Anda cuma pengen ngambil 50, Anda tinggal lempar. Oke, Bu. Travel A jual 500.000. Saya dengan harga yang sama, saya bisa kasih 4,5. Buat ibu deh 50-nya misal. Padahal Anda dapat untung tadi masih. Saya nggak ngambil untung nih, Bu. Itu item up, memberikan aspek psikologi. Ini pertama Anda dengar mungkin, tapi kita akan praktis lagi dan nanti akan kita belajar tender kalau situasi normal tidak COVID. Karena di kita itu ada namanya tender ya, bidding proposal. Di kita itu ada bidding proposal. Jadi setiap mau trip, Anda biasanya bersaing dengan teman-teman, melakukan bidding proposal, membuat proposal dan bidding, dan nanti yang menang dia yang jalan dan harus ngambil untung. Biasanya ini praktis dari saya, dari kami, agar Anda bisa main di prodi lain dan cari untung di prodi lain. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan Anda paham. Saya cek dulu. Ya, Anda coba latihan deh. Sembarangan bebas latihannya. Yang penting hitung 1 hari, pakai 1 hari. Sampaikan saja ke saya. Bikin di kertas lembar harga item-itemnya apa, boleh pakai ini, atau boleh pakai cara Anda sendiri. Tapi Anda kasih tahu bagaimana cara Anda menghitung harga di bawahnya. Anda pakai fix variable atau pakai apa, silahkan Anda upload ke Google Classroom, nanti saya buka. Nggak apa-apa, sebenarnya ini hanya latihan, tapi saya ingin pastikan siapa yang belajar, karena saya tidak nilai langsung, ini nilainya paket nanti ya, tugas-tugas selanjutnya. Oke, bye, saya pikir itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.